kekuatan di hidupku, akan getar langkahku. Awan tak tertulis saat ku jatuh, Allah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan
Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu kami tidak akan bisa kuat hidup ini tanpa ada firman Tuhan yang kami terima dalam hidup kami setiap hari. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup dari roti saja, kami harus hidup juga dari firman. Karena firman itulah yang akan membawa kami kepada kebenaran. Firman itulah yang membawa kami kepada kekuatan. Firman itulah yang membawa kami kepada kemenangan. Firman itu juga lah yang memberikan kepada kami terang, sehingga kami tidak berjalan di jalan yang gelap, kami berjalan di jalan Tuhan. Terang ilahi ada di dalam kami. Kuasa firman-Mu bekerja hari ini Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta anteng-antengnya udara yang coba ingin menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk diterima, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, sudah steril di dalam nama Yesus. Tidak ada yang bisa mengganggu, baik itu setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, niat orang ingin berbuat jahat. Tidak ada yang bisa mampan terhadap kami. Bahkan tidak ada satu virus apapun tidak ada yang mampan. Karena kami tahu Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Tuhan Yesus, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan dengan sorak-sorai buat Yesus yang mulia. Haleluya, 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 haleluya. Semangat, semangat, haleluya. Haleluya ya. Luar biasa tadi ya pemimpin pujian. Saya lihat ada sedikit karakternya kayak Spiolina dalam memimpin pujian. Dan juga ada suaranya yang agak-agak mirip ya, dalam kata-kata tertentu gitu, kayak gelegar gitu ya. Nah, kita doakan supaya Spiolina juga kembali ya ke kasih yang mula-mula. Ya, saya lihat juga Pak Manurung udah mulai kayak Herman. Doakan terus ya. Pesta anak domba Allah hari ini saya lihat berjalan sangat baik, luar biasa. Haleluya. Itu karena saudara sungguh-sungguh ya pada persiapannya. Mari sebelum dengar firman Tuhan, mari tahiyat kita sebut 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, tidak hilang, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi di dalam Yesus. Kita lakukan perkara-perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tapi sepertinya tadi ada yang kelewatan. Iya, nggak ada ya. Oh iya, luar biasa ya. Setahun kita sudah lewat. Jadi sekarang tahun 2023 sudah 5 bulan ya. 5 bulan ini kita sudah melewati hari-hari yang bersejarah, hari-hari yang kita yakini bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari-hari itu adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan iman kita ya, yang berkaitan dengan keselamatan kita. Dimulai dari kita merayakan kematian Tuhan ya, artinya kematian Yesus sebagai anak manusia ya, terus kebangkitannya, terus haleluya, kelahirannya kan udah tahun yang lalu, maksudnya 2023 ini ya, mulai dari kematiannya ya, kebangkitannya ya, terus kenaikannya, terus hari ini pencurahan Roh Kudus ya. Iya, saya digerakkan Roh Kudus ya tadi malam untuk kita datang dalam doa pencurahan Roh Kudus besok ya. Seharusnya mulai dari hari Kamis ya, tetapi karena memang saya tidak ada di sini, saya ada di luar kota, jadi nggak apa-apa ya. Mulai besok kita semua kumpul malam jam 7 ya. Nggak apa-apa kalaupun nanti masalah waktu karena ada yang bekerja, kita ulur ke jam 7:30 ya, nanti itu urusan teknisnya belakangan. Yang penting kita ada doa kepenuhan Roh Kudus supaya kembali roh saudara ini berkobar ya, menyala menyambar kasih yang mula-mula itu ya, kembali ya. Nah, jadi saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga ya?
kenapa dia harus naik ke sorga ya? Ya, kemarin dalam live sudah saya sampaikan, kalau yang ikut live saya ya, sekarang kalau nggak salah yang nonton udah 1.400. Itu yang pertama, kenapa Yesus naik ke sorga, itu dia mau kasih tahu ya. Yang kalian dengar itu hoax ya. Oh, maksud saya bukan itu ya. Kenapa dia menampakkan diri berulang-ulang kali ya? Ya, kenapa nggak langsung dia naik ke sorga aja gitu? Pada hari yang ketiga bangkit langsung naik ke sorga. Kenapa harus menampakkan diri berulang-ulang kali sampai 40 hari ya? Kenapa ya? Kemarin itu saya sampaikan. Yang pertama, Yesus mau kasih tahu ya, dengan fakta, dengan bukti, bukan dengan kata-kata, bahwa yang kalian terima itu berita hoax. Karena banyak orang Yahudi yang mengatakan Yesus itu sebenarnya nggak bangkit, itu dicuri oleh murid-muridnya. Dia buktikan 40 hari dia berulang kali menampakkan diri kepada 2 orang yang di Emmaus, ke satu tempat yang tertutup. Ternyata di situ murid-muridnya ada. Thomas waktu itu nggak ada, Thomas nggak percaya. Sekali waktu mereka berkumpul lagi ada Thomas, Yesus menampakkan diri lagi. Disitulah baru Thomas berkata, "Engkaulah Tuhanku dan Allahku." Ya, jadi untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh imam Yahudi dan yang didukung oleh serdadu Romawi, tentara Romawi, Yesus harus berulang kali menampakkan diri. Nggak langsung dia duduk di takhta tempat kediamannya di sorga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mau buktikan juga pasti akan datang orang-orang yang mengaku nabi. Makanya dia bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kalau ada nanti nabi lagi itu palsu. Dia tahu itu akan banyak orang mengaku nabi ya. Dan ada satu nabi yang sangat menentang ya, yang mengatakan Yesus tidak mati. Tentu kalau tidak mati tidak bangkit. Kalau tidak bangkit tidak naik ke sorga, kan begitu. Jadi kalau berita ini ya diterima oleh orang-orang percaya sehingga murtad ya, meninggalkan Kristus, artinya nabi ini sukses. Nabi ini berhasil. Tapi puji Tuhan, nabi ini gagal. Karena survei membuktikan ya, dari kurang lebih 9 miliar penduduk dunia ini ya, hampir separuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi nabi ini gagal. Haleluya. Mungkin muncul nabi-nabi yang berikutnya, tapi saya percaya kita yang sudah dibekali firman Tuhan, kita tidak akan terhasut oleh berita hoax. Haleluya. Ya, jadi hari ini saudara, yang saya mau sampaikan, kenapa Yesus harus naik ke sorga. Tadi itu kenapa dia harus berulang kali 40 hari ya, menampakkan diri ya, 40 hari ya, menampakkan diri baru naik ke sorga kan. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berarti ini udah hari ke-4 ya. Kenapa dia harus naik ke sorga, kan begitu. Coba kita baca satu ayat dulu. Haleluya. Di dalam Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Oke? 3, 2, 1. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Iya. Jadi saudara, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Kalau Yesus tidak naik ke sorga ya, hanya menampakkan diri saja, menampakkan diri, tapi dia tidak naik ke sorga ya, kita menjadi yatim piatu. Kenapa? Ya, karena Tuhan tetap ada di sorga. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dengan cara dia naik ke sorga, selain menyediakan tempat bagi kita di sorga, ya, dia naik ke sorga supaya kita itu tidak sebagai yatim piatu. Ya, saudara, seringkali orang yang baru ditinggalkan bapaknya, ibunya, itu sangat tertekan batinnya, sangat menderita ya batinnya, sangat sedih sekali ya. Sekalipun mungkin dia memang orang yang punya uang, dia punya harta ya, dia orang terkenal,
Tapi ketika ditinggalkan oleh bapak ibunya sebagai yatim piatu, itu sangat sedih sekali. Saya yakin sangat sedih sekali ya. Hanya orang-orang yang otaknya kurang beres lah, yang mungkin malah, oh terima kasih sudah mati bapak ibuku, bebaslah aku dari tekanan. Nah itu memang otaknya udah stres. Kadang bapak ibunya yang kejam saja ya sama anaknya, ketika bapak ibunya meninggal, anaknya itu pasti sedih ya. Jadi saudara, Yesus naik ke sorga supaya kita tidak sebagai yatim piatu. Kenapa seperti itu? Ya, kita baca Yohanes 14 ayat 26. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi begitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namamu, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, jadi kalau Yesus tidak naik ke sorga, ya, Roh Kudus tidak datang. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Ya, jadi Allah yang kita sembah itu roh, nggak bisa kelihatan, ya. Dan Roh Kudus itu bukan nama, ya. Itu adalah pribadi, bukan nama. Namanya Yesus. Kenapa? Dia datang dalam nama Yesus. Iya. Jadi Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Kalau Yesus tadi tidak naik ke sorga, Roh Kudus tidak datang dalam nama Yesus, gereja Tuhan, saudara dan saya menjadi yatim piatu, ya. Kita nggak bisa, ya, berbuat sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, karena tidak ada Roh Yesus, Roh Kudus tadi di dalam diri kita. Oleh sebab itu dia harus naik ke sorga, ya, supaya dia bisa datang kepada kita dan tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau seandainya dia tidak naik ke sorga, ya, dia hanya ada di bumi dan dia terus bersama murid-muridnya, tidak mati, tidak bangkit, tidak naik ke sorga, maka banyak orang yang yatim piatu. Banyak orang yang mereka tidak bisa menikmati pribadi Kristus itu, ya. Mereka tidak bisa merasakan karya Kristus itu lewat Roh Kudus tadi. Mereka nggak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena waktu Yesus ada di bumi sebagai anak manusia, sekalipun Allah itu roh tidak terbatas, bisa hadir di mana-mana, tetapi pada kenyataannya, ya, tidak semua orang yang bisa mendengar ucapan Yesus langsung. Hanya murid-muridnya, hanya orang-orang yang berjumpa dengan dia face to face, ya, berjumpa dengan dia berhadapan muka, yang bisa mendengar ucapan dia. Tetapi ketika dia naik ke sorga, ya, dia datang dalam Roh Kudus tadi, semua orang bisa mendengarkan suara Yesus. Berikan sorak-sorai buat dia. Semua orang bisa mendengarkan suara Yesus. Saudara, ada satu pembicara di YouTube waktu saya nyetir, ya, di Tol Cipali kemarin. Si Cecar dengarkan video itu. Oh, Yesus itu bukan Bapa, tidak boleh dipanggil Bapa. Saudara, kalau Yesus bukan Bapa, kalau Yesus tidak boleh dipanggil Bapa atau bukan Bapa, gagal. Yesaya 9 ayat 5, telah lahir penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gagal ayat itu. Karena itu nubuatan untuk Yesus. Tidak ada satu pendeta manapun, luar negeri, dalam negeri, luar angkasa, tidak ada satu pendeta pun yang tidak setuju bahwa itu nubuatan Yesus. Tapi kenapa sampai seperti itu pendeta ngomong, membela doktrin dan dogma, sehingga Yesus bukan Bapa dan tidak boleh dipanggil Bapa. Saudara, dia penasihat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Bahkan dia sahabat kita, dia abang kita. Ya, yang tidak boleh kau sebut dia adik. Itu tidak boleh. Haleluya. Haleluya.
Bahkan dia kekasih jiwa kita, ya. Tapi jangan salah bahwa dia Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya, ya. Jadi terlepas dari gelar-gelarnya semua itu tidak bisa, ya, dipisahkan ketuhanannya, kemahakuasaannya. Nah, jadi di sini dikatakan Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, coba kita baca Yohanes 16 ayat 7. Ya. Yohanes 16 ayat 7. Oke, supaya kita paham, ya. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, sebab iya, jadi tadi di situ yang mengutus Bapa, di sini yang mengutus Yesus sendiri. Aku akan mengutus dia, mengutus Roh Kudus. Sebenarnya kenapa ini pakai kata mengutus? Ini hanya karena kronologis waktu saja. Kan waktu itu Yesus berbicara memang sebagai anak manusia yang berhadapan dengan murid-muridnya. Jadi pakai kata mengutus. Tetapi kita tidak terjebak dengan kata mengutus. Kita harus kembali kepada Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Haleluya. Iya, Roh Kudus itu datang dalam nama Yesus. Jadi nggak peduli kita mau apapun, yang penting Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia datang dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus bukan nama. Iya. Jadi di kitab lain juga, saya di Islam juga ada itu Roh Kudus. Ada. Iya. Tapi dia tidak datang dalam nama Yesus. Hanya di Alkitab lah yang datang dalam nama Yesus. Bahkan yang dikandung Maryam itu juga Roh Kudus mereka akui. Bukan spermanya Yusuf, mereka akui itu. Tapi mereka tidak mengakui Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Itulah yang membedakan saudara dengan mereka. Berikan sorak-sorai buat kita. Haleluya. Jadi Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Kita mau buktikan, ya, apa benar ini Roh Kudus ini datang dalam nama Yesus, apa benar? Kita baca Yohanes 16 ayat 16-nya. Yohanes 16 ayat 16-nya. Oke? 3, 2, 1. Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Tinggal saat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat. Tinggal sesaat saja pula dan kamu. Jadi gini, nanti kamu sebentar nggak lihat aku, tapi jangan khawatir, ya. Aku datang lagi. Haleluya. Itu dalam Roh Kudus tadi dia datang. Haleluya. Iya, dia bilang tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Haleluya. Bahkan Yesus bilang, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu, ya. Aku akan datang dalam Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan ada ayat yang lain dia katakan begini, aku meninggalkan kalian tapi aku akan datang kembali. Konteksnya ayat itu bukan untuk kiamat, bukan. Konteksnya ayat itu adalah di mana terjadi revival, di mana terjadi kebangunan rohani di loteng Yerusalem. Disitulah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang dahsyat. Kalau kita mendengar kata pencurahan, jangan kita berpikir jadi rohnya banyak. Ini kan pemahaman ateis, pemahaman apa ya? Penyembah pagan. Ya, jadi kalau bilang mencurahkan, seolah-olah banyak. Bukan. Haleluya. Jadi itu hanya bahasa yang memang sebenarnya bagi orang-orang yang hidup di zaman itu nggak ada masalah itu. Bahkan gelarnya Yesus itu air hidup, nggak ada masalah. Roti hidup, nggak ada masalah bagi murid-muridnya. Tapi bagi orang sekarang memang itu sedikit masalah. Ya, kalau dia tidak mau menggali firman Tuhan, tidak mau minta tuntunan Roh Yesus, Roh Kristus.
Dia harus minta tuntunan Roh Yesus, Roh Kristus, supaya dia mengenal. Dia nggak cukup hanya mengenal Yesus yang fisik, dia harus mengenal Yesus yang roh. Haleluya. Iya, dia nggak cukup mengenal Yesus yang fisik, yang mati, yang bangkit, yang naik ke sorga, ya, yang menyediakan tempat bagi kita. Dia tidak boleh hanya mengenal Yesus itu yang fisik itu tadi, tapi dia harus mengenal Yesus yang roh. Itu sebabnya di Kisah Rasul 16 ayat 7 di situ ada Roh Yesus. Tidak ada di ayat-ayat lain yang menulis Roh Yesus, hanya ada di Kisah Rasul 16 ayat yang ke-7 itu. Coba kita lihat. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 7 ya. Hanya ada di ayat ini saja. 3, 2, 1. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk. Tapi ya, saya tidak mau menceritakan secara ekspositori. Saya hanya menceritakan ayat ini untuk membuktikan bahwa hanya ayat inilah yang mencatat Roh Yesus. Jadi waktu itu para rasul mau pergi, Roh Yesus bilang jangan. Gitu, singkat ceritanya. Hanya satu, bayangkan. Hanya satu. Ini membuktikan apa? Ya, ini membuktikan ketuhanan Yesus itu memang tidak bisa ditambah-tambahkan dengan dogma doktrin. Memang dia hanya esa, hanya satu. Oh, hanya roh itu saja, Roh Yesus itu. Haleluya. Jadi kita tidak cukup mengenal Yesus yang fisik, harus mengenal Yesus yang roh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Harus mengenal Yesus yang roh. Kalau kita hanya mengenal Yesus yang fisik, kita sama dengan orang-orang pagan, sama dengan yang lain. Yang lain juga meyakini bahwa Yesus pernah lahir dari roh juga, Roh Kudus juga. Mereka percaya. Mereka percaya itu bukan benihnya Yusuf. Mereka yakin. Bayangkan. Mereka tidak yakin kalau Yesus mati. Mereka tidak yakin kalau Yesus bangkit. Tapi sebagian ada juga yang yakin. Yesus mati, Yesus bangkit. Dia yakin Yesus suka makan ikan. Dia yakin Yesus membagikan 5 ketul roti, 2 ekor ikan, dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dia yakin Yesus pernah membuat mujizat lagi dengan 7 roti, beberapa ikan kecil dibagikan ke 4.000 orang, masih sisa kurang lebih 7 bakul. Dia yakin Yesus menyembuhkan orang buta. Dia yakin Yesus pernah menyembuhkan orang tuli, membuat orang bisu bicara. Dia juga percaya bahwa Yesus pernah membangkitkan orang lumpuh. Dia juga percaya bahwa Yesus pernah membangkitkan orang mati. Selama 3 tahun setengah, 3 kali dia membangkitkan orang mati. Dia percaya itu. Tetapi dia tidak yakin bahwa Yesus yang bangkit tadi, yang naik ke sorga, telah turun secara roh. Itulah yang tinggal di dalam dirimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kenapa ada Roma 8 ayat 9? Kenapa di sini Roh Yesus, di sini Roh Kristus? Kita baca Roma 8 ayat 9 supaya kita paham. Haleluya. Ya. 3, 2, 1. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah, tetapi iya. Jadi di sini kan disamakan itu roh Allah dengan roh Kristus. Yang tidak memiliki roh Allah bukan milik Kristus. Yang tidak memiliki roh Kristus ya bukan milik Kristus. Nggak mungkin dong orang ini punya 2 roh. Roh yang maha kuasa, satu roh Allah, satu roh Kristus. Kan nggak mungkin begitu pengertiannya ini. Ya. Kalau ada orang punya pemahaman seperti itu, menurut saya itu yang tidak mau berpikir, yang tidak mau cari Tuhan, yang tidak mau menyembah Tuhan. Yang penting kalau di situ secara logika 3, secara logika 7 roh 7, secara logika 1000. Itu kan orang yang tidak mau capek, tidak mau doa puasa, tidak mau cari Tuhan, minta hikmat, minta petunjuk. Sebenarnya khotbah seperti itu lebih gampang. Lebih gampang khotbah seperti itu. Kalau di situ kelihatan ada 3 ya bilang 3. Ya kan, ada 7 roh, berarti ada Allah itu 7. Kan lebih gampang khotbah seperti itu. Itu nggak perlu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh untuk mengetahui. Kita harus cari tahu kenapa di situ Roh Yesus, kenapa di sini Roh Kristus. Roh Yesus itu ingin membuktikan,
Yesus yang kamu kenal secara fisik waktu itu, dia sudah hadir sekarang secara roh di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi kemanusiaannya sudah hilang. Dia Allah yang hidup. Tapi kalau Roh Kristus itu memang mengacu pengurapan, memang itu mengacu kepada Tuhan. Tapi kalau Yesus itu tadi, orang banyak mengenal Yesus. Bahkan para polemikus, debaters Muslim, ya, selalu bilang mereka pengikut Yesus. Mereka pengikut Yesus. Mereka bilang mereka pengikut Yesus. Tapi mereka tidak mau mengakui Roh Yesus, Roh Kristus. Mereka nggak sebut itu karena mereka nggak tahu ayat ini. Mereka tidak mengakui Yesus Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan zat. Tuhan yang kita sembah itu adalah roh. Amin. Ya kalau memang ada orang yang menyembah zat, ya silakan aja. Kita juga tidak mau permasalahkan. Karena di Indonesia ini kita punya negara berajaskan Pancasila yang bebas untuk menyembah memuji yang diyakininya. Tetapi kita tidak menyembah zat. Kita menyembah Allah yang roh. Amin. Haleluya. Haleluya. Ah, ini harus kita pahami. Ah, inilah hari yang keempat pencurahan itu. Haleluya. Yang tadi Yesus bersama muridnya di Nazaret. Yang tadinya Yesus bersama muridnya di Galilea. Yang tadinya Yesus bersama banyak orang, ya, makan roti kurang lebih 5.000 orang sama 4.000 orang. Yesus memperdengarkan suaranya, dia berkhotbah di depan mereka. Tetapi orang-orang yang ada di Yaman, orang-orang yang ada di Iran, itu tidak bisa mendengar. Apakah Allah tidak ada di Iran? Waktu itu ada. Karena fisik Yesus tidak bisa menghambat kemahakuasaan roh itu. Haleluya. Sekarang gini, saya punya roh Tuhan kan? Oke, apakah roh Tuhan ini bisa diambat oleh tubuh saya? Nggak bisa, ini kemana-mana tetap dia ada di sini. Ini nggak bisa dihambat. Ini kan orang-orang yang tidak mau capek. Yang punya pemahaman-pemahaman seperti menurut saya bilang sama Daniel, dia nggak mau capek. Yang penting tertulis gitu, letterlek gitu aja. Dia nggak mau capek. Dia maunya ya itu. Ya kalau sepertinya 3 ya 3, sepertinya 4 ya 4. Tapi kan kita sudah punya dasar bahwa Allah itu esa dan Tuhan tidak diberanakan dan tidak diperanakan. Bukan berarti ya Tuhan tidak diberanakan dan tidak diperanakan, bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Bukan berarti Yesus itu ada karena diperanakan. Yesus itu sudah ada sebelum ada Maria. Apalagi Maria yang di sini. Maria yang di Israel waktu itu belum ada. Haleluya. Yesus sudah ada, bahkan Alkitab bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yang ngomong itu Yesus langsung. Karena banyak orang berkata begini, mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Lah itu aja sudah terbukti. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Padahal waktu itu umur Yesus kurang lebih baru 30 tahun. Padahal Abraham sudah ribuan tahun yang lalu. Makanya orang Yahudi marah. Karena Abraham itu bapak orang beriman. Bapak orang beriman, bapak iman mereka. Dilempari batu Yesus. Siapa di antara kita yang berani ngomong begitu? Haleluya. Siapa yang berani? Apakah saudara berani di sini ngomong sebelum Soekarno ada, aku sudah ada di Indonesia? Apakah saudara berani ngomong gitu? Haleluya. Karena umur saudara jauh di bawah umur Bung Karno. Bung Karno aja udah berapa? Meninggalnya berapa? Sampai sekarang udah berapa umurnya? Umurmu baru berapa? Terus kau berani ngomong sebelum Bung Karno ada, aku sudah ada. Hanya Tuhan yang berani ngomong begitu. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup. Silakan orang nggak percaya, tapi kita percaya.
Karena ketidakpercayaan mereka itu tidak menghalangi keselamatan kita. Penghujatan mereka itu tidak menghalangi keselamatan kita. Karena keselamatan kita itu bukan pengakuan orang. Keselamatan kita itu pemberian Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Apapun yang orang katakan tentang keyakinan kita, itu tidak ngaruh sama kita. Nggak ngaruh. Menyembah manusia. Kemarin saya waktu live, itu ada yang masuk dari Kadrun. Hei, lu kok menyembah manusia? Coba bagaimana jawabnya? Kalau orang yang tidak mau berpikir dan tidak mau hidup dalam Tuhan, saya jawabnya gampang. Saya jawab, saya bukan menyembah manusia. Saya menyembah Roh Allah. Di dalam Kristus itu Roh Allah, kepenuhan Allah. Haleluya. Kalau saya menyembah Yesus yang dilihat dia makan, minum, tidur, ngantuk, tidur di buritan, aku menyembah itu. Aku bukan menyembah itu. Aku menyembah Roh Allah yang di dalam dia, kepenuhan kealahan itu yang kusembah. Ayo kasih komen lagi, kasih komen lagi. Nggak berani dia kasih komen. Mulai yang lain-lain komennya yang aneh-aneh. Donasi katanya. Nyelup di sini live minta donasi. Puji Tuhan, saya bilang, kau mengingatkan rekan-rekan seiman supaya mendukung pelayanan. Iya kan? Kadang orang-orang yang nggak seiman itu yang mengingatkan saudara. Haleluya. Loh, Biliam aja. Haleluya. Ya kan? Siapa Biliam? Itu nabi apa kan? Nabi palsu kan? Pengajar palsu itu. Pengajar palsu itu pengajar benar. Pengajar palsu. Haleluya. Tapi dia diingatkan siapa? Keledai. Petrus diingatkan siapa? Ayam. Ayam berkokok. Kalau nggak berkokok dia nggak tahu dia. Karena ayam berkokok, ingat dia. Oh iya. Jadi ayam mengingatkan kita. Saudara, kenapa susah bangun pagi jam 4? Karena kau nggak piara ayam. Saya yakin itu. Coba kau piara ayam jago di rumah. Pasti kau bangun tuh jam 4. Pasti dia kokoroyok. Makanya ada gereja yang lambangnya bukan salib. Itu di kota sana dekat Sawah Besar. Gereja lambangnya ayam jago. Itu mengingatkan supaya kalian jangan kalah dengan ayam. Ayam pagi-pagi sudah memuji Tuhan. Silakan orang menafsirkan lain, silakan. Iya kan? Tapi kan saya punya penafsiran juga logika, rasional ya. Jadi supaya kalian itu jangan kalah dengan ayam. Sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah lambang di mana Petrus menyangkal. Ya kan? Ya tapi kan Petrus diingatkan oleh ayam. Tapi yang berbahaya, ya, hati-hati, yang berbahaya, yang tidak boleh. Kalau kalian ini sampai diingatkan oleh cacing, itu bahaya. Jadi jangan sempat cacing yang ingatkan saudara. Itu nggak ada kebangkitan. Ya, itu bahaya. Haleluya. Iya. Karena kalau udah mengingatkan cacing mau apa? Oh iya, udah dikubur. Haleluya. Saya juga heran ya, kenapa dulu banyak orang cacingan? Ya baru ingat ya. Kenapa sekarang nggak ada orang cacingan ya? Nggak ada, jarang. Oh ini gara anak ini cacingan, nggak ada. Saya nggak ngerti. Iya. Ternyata cacing ini pun sekarang saudara sudah tahu dia. Sudah tahu dia tugasnya. Hanya untuk orang-orang mati aja. Ya. Makanya jangan sampai cacing yang mengingatkan saudara. Haleluya. Jadi di sini jelas Roh Kristus. Tetapi jika orang itu tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Agama boleh banyak, keyakinan boleh banyak, kepercayaan boleh banyak, tapi Roh Kristus itu satu. Haleluya. Apa artinya saudara gembar-gembor ya menceritakan tentang keyakinan saudara, tetapi Roh Kristus tidak ada di dalam diri saudara? Karena hanya Roh Kristus, Roh Yesus Kristus inilah yang bisa membawa kita ke surga. Amin. Haleluya. Dan dia yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Jadi dia hadir di dalam diri kita bukan secara fisik, secara roh.
Kalau dia hadir secara fisik, wah, saya nggak tahu ya apa jadinya kita ini, ya. Karena dia hadir secara roh, kita tidak bisa merasakan beratnya membawa Yesus. Kita tidak bisa merasakan capeknya bawa Yesus. Coba kalau saya suruh itu Pak Freddy gendong saya, tahan nggak berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tahan nggak? Coba kalau Yesus datang secara fisik dalam hidupmu, haleluya, mana mungkin kau betah? Sedangkan seorang ibu aja ngeluh ke saya, karena apa? Suaminya stroke, nunggu suaminya terus, padahal suaminya belum digendong dia. Ya apalagi Yesus. Yesus itu katanya tingginya kurang lebih 180. Berat badannya itu mungkin kayak si Daniel Secar. Itu yang kau gendong-gendong terus tiap hari. Makanya jangan pernah kau gendong Yesus, biar Yesus yang gendong kau. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya dia hadir di dalam hidup kita. Inilah pencurahan itu. Haleluya. Saya mau katakan, sudah terjadi di Kisah Rasul pasal 2. Dan itu terus terjadi setiap hari, setiap waktu. Tetapi hari ini kita memperingati satu sejarah yang dahsyat, di mana terjadi kebangunan rohani di Loteng Yerusalem. Ada 120 orang yang kepenuhan Roh Kristus. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Kita ini hanya mengenang, mengingat, merayakan. Inilah pencurahan itu. Anda mau? Iya, oke. Nanti malam nggak usah lah ya, mungkin. Karena ada ibadah. Iya, haleluya. Besok, ya nanti saya doa sama Tuhan. Tuhan minta diskon lah. Maksudnya 10 hari Tuhan, 5 hari aja lah Tuhan. Ya kan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya ada orang yang hari pertama langsung kepenuhan. Ada orang sampai hari ke-10 nggak dapat apa-apa. Jangan kecewa, terus cari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena semakin gampang kau dapatkan, biasanya semakin gampang kau lupakan. Tapi kalau sulit kau mendapatkannya, itu sulit kau melupakannya. Itu sebabnya banyak wanita-wanita yang cepat langsung mau dibawa nikah. Itu biasanya nggak lama kadang-kadang. Tapi kalau dia betul-betul susah nyari orang ini, ada 2 kemungkinan. Kalau ditinggalkan karena dendam. Nah, dulu lu sok-sokan lu, susah kali lu, gua rayu-rayu nggak mau, sekarang udah mau, ayo lu. Paling begitu. Makanya jangan sombong-sombong juga, ya. Biasa-biasa aja lah, ya. Kalau sombong-sombong sekali terus laki-laki tuh ngejar kau terus, rayu kau terus, ternyata kau kena peletnya. Haleluya. Bukan pelet Roro Jani, bukan. Ucapan orang kan manis juga. Haleluya. Iya. Akhirnya dia kesel. Wah, dulu kok susah kok. Nah, jadi kalau kita pun terlalu mudah mendapatkan Kristus, kita terlalu mudah melupakan dia. Haleluya. Haleluya. Kenapa Rasul Paulus sampai seperti itu kuat imannya? Karena dia tidak mudah untuk mendapatkan Kristus. Dia adalah penganiaya orang Kristen yang sangat kejam pada waktu itu. Tetapi untuk mendapatkan Kristus, dia harus buta berhari-hari. Puji Tuhan, Tuhan kirim yang namanya siapa? Ananias ya. Iya, mendoakannya. Haleluya. Akhirnya matanya terbuka. Terus apa dia bilang? Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena yang tadinya dia buta. Kalau Yesus tidak sembuhkan, buta terus sampai mati. Yesus bilang, jangan khawatir kau, nanti di sana ada Ananias. Tenang. Nanti dia akan berdoa tumpang tangan, kau sembuh. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan Yesus? Mungkin aja dia ada pikirannya, kalau aku meninggalkan Yesus buta lagi nanti. Bisa aja loh.
Haleluya. Haleluya. Seperti Pak Manurung ini. Ini jangan main-main. Ini kalau sehat, ini sehat totalitas, sehat fit banget. Aduh. Jangan-jangan ini udah ada, bukan kalau ya kalau banyak uang ke Singapura. Ya kalau biasa-biasa ini sekarang udah maaf ya, saya perkirakan ini sudah berhenti di satu warung di Palembang di pinggir jalan karena bawa tronton. Karena memang dulu kan backgroundnya sana. Ya bawa tronton dia di sana. Kenapa? Sekali jalan bawa ke Medan tronton itu misalnya 10 juta kan. Ngapain gue ibadah? 3 hari nyampe 10 juta. Oke? Tronton. Balik lagi. Bawa tronton lagi. Sekarang nggak bisa bawa tronton. Yang bisa hanya pencet-pencet. Iya. Tetapi itulah Tuhan kita luar biasa. Kasih karunia-Nya itu melimpah atas kita. Dia nggak tuntut kita terlalu banyak-banyak. Ya udah, sekarang ya tanganmu aja yang bisa. Coba kalau Pak Manurung disuruh tamborin nggak bisa. Ya kalau saya disuruh masih bisa kalau saya mau pelajari. Ini bukan masalah gitu, kaki dia susah bergerak udah. Nggak bisa dia gini-gini, mana bisa? Saya masih bisa. Masih bisa. Jadi hanya tangannya lah yang bisa. Tapi tangannya ini pun bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Makanya Ibu Manurung harus nyusul. Iya, harus nyusul. Ini pencurahan Roh Kudus. Nanti beberapa hari lagi, hari ke-50, hari Pentakosta. Haleluya. Kemarin kami ibadah di Surabaya di gereja sejam saja itu. Ternyata lebih juga sejam. Mungkin ada hampir 2 jam. Haleluya. Daniel bilang, mana Pak? Haleluya. Saya bilang, itu karena kita hadir Niel. Itu pendetanya pasti lihat saya. Walaupun saya di bangku 2, dia lihat saya. Jadi mungkin dia jadi nggak jadi sejam saja saya bilang. Ya karena khotbah dia juga mungkin nggak ada sejam ya. Daniel lihat, wih khotbahnya udah sejam nih Pak. Belum lagi puji-pujiannya tadi. Udah hampir 2 jam katanya. Iya. Haleluya. Padahal 15 menit lagi akan masuk season yang kedua. Makanya saya bilang, itu kan ada kita. Nggak mungkin 15 menit season kedua. Biasanya kan 1 jam, rapi-rapi dulu orang. Karena ada saya kan, wah ngeri juga. Ini si Lubis kalau khotbah kan 4 jam. Itu intermezzo ya, itu candaan aja ya. Saudara, apapun yang ada pada kita hari ini, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Inilah pencurahan Roh Kudus itu. Itu sebabnya Yesus berkata, aku akan pergi sesaat, tapi saat itu juga aku datang lagi. Itu bukan cerita hari kiamat. Saya baru dapat tadi malam itu. Ternyata kalau kita membahas ini nggak pernah habis-habisnya. Untuk membuktikan ketuhanan Yesus, kehebatan Yesus, kedahsyatan Yesus, keesahan Yesus. Nggak bisa kita selesai. Sampai mati mungkin saya nggak selesai. Tapi hanya saya punya prinsip, Tuhan, aku percaya Engkaulah satu-satunya Tuhan Allahku, Juru Selamatku, Yesus namanya. Hanya itu. Tapi untuk semuanya nggak mungkin. Buktinya saya dapat yang lain lagi nih. Oh iya, kenapa dia sampai bilang, sesaat aku meninggalkan kau, sesaat juga aku datang. Hah? Ini kan bukan bicara kiamat. Itu dia datang dalam Roh Kudus tadi. Haleluya. 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 Penguasa sorga Yesus. Penguasa sorga Yesus. Tidak ada yang lain. Saya nggak mau sebut itu ini. Nanti ada orang yang kurang senang. Tapi penguasa sorga Yesus. Haleluya. Dia punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Nah, terus Roh Kudus. Ya itu tadi Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Mana mungkin ada penguasa 2 di sana? Nggak ada 2 penguasa. Presiden aja kalau 2 di Indonesia ini, udah masalah, ribut ini. Apalagi di sorga, penguasanya harus esa, harus tunggal. Haleluya. Karena itu saudara, Anda bersyukur, Anda bisa mengenal Dia. Haleluya. Saya juga bersyukur, saya bisa mengenal Dia dengan benar. Saya tidak akan terpengaruh dengan apapun. Saya hanya fokus kepada Yesus itu saja. Karena saya tahu
Dialah nanti yang saya sembah di kerajaannya. Tidak ada lagi yang lain. Haleluya. 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 Nah, itu sebabnya Roh Yesus tadi, Roh Kristus, Roh Kudus yang datang dalam nama Yesus, itu bukan mengacu kepada banyak roh, itu mengacu kepada keesaan saja. Oleh sebab itu hari ini kau buka hatimu supaya Roh Kudus turun atasmu. Haleluya. Karena kalau kau tidak punya Roh Kudus, tidak mungkin kau punya Yesus. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Haleluya. Enggak mungkin. Kalau kau punya Roh Kudus, so pasti kau punya Yesus. Karena Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Karena Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Ada ayatnya. Baca. Roma 16. Yohanes 16 ayat 13. Ada ayatnya. Haleluya. Ada ayatnya, dia memuliakan. Oke, kita baca. 3, 2, 1. Tetapi Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab tetapi dan ia iya, apa yang didengar Roh Kudus ya? Siapa yang dia dengar? Terus ayat 14. 3, 2, 1. Ia ini siapa? Roh Kudus. Roh Kudus akan memuliakan Yesus, sebab Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang daripada Yesus. Jadi Roh Kudus itulah Roh Yesus, Roh Kristus itu. Kenapa kita terjebak dengan Yesus fisik? Karena memang Yesus fisik ini datang ke bumi untuk menyelesaikan karya keselamatan. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatan. Kalau dia tidak datang mengambil rupa manusia, dia tidak bisa mati di salib. Kalau dia tidak mati di salib, dia tidak bangkit. Kalau dia tidak bangkit, dia tidak naik ke surga. Kalau dia tidak naik ke surga, dia tidak menyediakan tempat bagi kita. Kalau dia tidak menyediakan tempat bagi kita, dia tidak mungkin datang kembali. Mana mungkin kalau nggak ada tempat terus dia datang kembali, terus kalian dibawa, terus tempatnya di mana? Cari sendiri. Lah, sekarang begini ya, paham ya. Terus saya ajalah Randy ini, ayo kemana? Ayo ke tempat saya. Setelah sampai tempat saya, Pak saya tinggal di mana? Cari sendiri. Lah, haleluya. Sekarang ada orang ya mengaku-ngaku dia bisa bawa ke sorga, sementara dia nggak pernah ke sorga. Gimana itu? Ya kan? Dia bilang ayo sorga, tapi dia nggak pernah ke sorga. Iya. Oke, kalau kita cerita sorga, bukan berarti kita yang bawa ke sorga. Kita hanya menceritakan ini loh sorga. Lewat Kristus kau bisa ke sana. Tapi ini dia yang mau bawa. Ayo ikut aku ke sorga. Haleluya. Tidak ada nabi yang bisa membawa manusia ke sorga, karena semua nabi datangnya dari bumi, tetapi hanya ada satu yang datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang membawa kita ke sorga. Terimalah Roh Kristus, terimalah Roh Yesus, terimalah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita perjamuan suci hari ini. Kita perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Oh Ramasyaka ya Ralababasya. Kia Ramasyaka ya Ralababasya. Oh Rasyaka takara Ralababasya. Ya Ralababasaka Ralababasya. Angkat hatimu. Angkat dua tanganmu. Hadapkan kepada Yesus. Dia datang dalam Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa engkau untuk memuliakan nama Yesus. Semua tadi yang memimpin pujian di depan ini itu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa memuliakan Yesus. Karena ketika kau bicara Yesus, kau bisa memuliakan dia, karena engkau baca Alkitab bahwa dia pernah datang ke bumi, dan dia pernah mati, dia pernah bangkit, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Karena karyanya itulah engkau bisa mengagungkan dia. Kau bisa mengagungkan dia dari mana? Karena Roh Kudus turun atasmu dalam nama Yesus.
Kau bisa mengagungkan Yesus, ya, karena karya Yesus. Haleluya. Nah, ini saya dapat lagi menjelaskannya. Dia datang ke bumi bukan dengan sperma, tapi dengan roh dan firman. Dia mati sebagai anak manusia, dia bangkit, dia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia akan datang untuk membawa kita ke sana, tempat yang sudah disediakan bagi kita. Kan itu yang kau puji, kau sembah tadi kan? Itu sebabnya kau mau datang ke Yesus kan? Yesus fisik, oke, itu sebagai sejarah. Tapi sekarang yang memimpin kita bukan roh Yesus, bukan Yesus fisik, roh Yesus. Itu yang memimpin kita. Haleluya. 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 Oh Pak, kalau begitu Pak, gimana dengan Yesus fisik? Lah, kalau nggak ada Yesus fisik yang datang ke bumi, kita nggak selamat. Tetapi ketika dia bangkit, dia datang dalam Roh Kudus tadi. Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Itu sebabnya kita bisa memuliakan dia. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau ada yang namanya Tuhan, Allah, terus nggak pernah dia menunjukkan karyanya di bumi ini secara fisik, bagaimana kita mau menyembah memuji dia? Bagaimana? Oh dulu gini, pernah? Nggak tahu katanya. Di mana kau tahu? Tertulis. Hah? Iya. Oh dulu Yesus pernah lahir di mana? Di Bethlehem. Ah bener, lu datang ke Bethlehem, tanya sama orang sana, tanya. Oh pernah Yesus setelah dewasa lari ke Mesir karena mau dibunuh Herodes, benar? Ya tanya, ada. Haleluya, haleluya. Oh dia umur 30 tahun datang dari Nazaret. Makanya ada yang bilang Yesus Nazaret, ada yang bilang Yesus Bethlehem. Sama ini sebenarnya. Loh, apa benar? Kesono lu, tanya. Haleluya. Oh dia pernah mati di kayu salib sebagai anak manusia. Oh, mana ada? Tanya. Ada. Haleluya. Karena itulah kita bisa mengagungkan dia. Terus kalau ada Tuhan, terus nggak pernah menyatakan karyanya di bumi ini, terus bagaimana cara kita mengagungkan dia? Gimana caranya? Terus kita karang-karang aja lah, imajinasi. Dia datang, dia selamatkan saya. Dia datang, dia kayaknya kesini, kayak kesini, kayak. Terus di mana kau tahu? Ya mungkin. Haleluya, haleluya. Atau di mana kau tahu? Itu di tulisan. Kita bukan menyembah tulisan. Kita bukan menyembah tulisan. Kita tidak sekedar percaya kepada tulisan. Kita percaya kepada sejarah. Sejarah tidak bisa dibohongi. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini bisa aja hilang. Ini bisa hilang dan bisa orang menulis baru lagi. Tapi sejarah itu nggak bisa. Sejarah itu nggak bisa. Aku sudah ke sana. Yesus memang mati, memang bangkit, memang dia naik ke sorga, dan aku sudah melihat kuburnya kosong. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Penuh kau, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh, mulai menyembah. Saya rindu gereja ini seperti gereja yang mula-mula waktu kita di ruko. Oh, gereja yang penuh pujian dan penyembahan. Oh, raya kamasyaka ya ralabas. Datang besok, kita besok berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini perjamuan kudus, haleluya. Oh, ralamasyaka ya ralabas. Sigara babas. Ya ralabas. Sigara babas. Ya rabasyakara. Tuhan Yesus, ini tubuhmu yang terpecah-pecah, ini darahmu yang tertumpah Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, tubuhmu adalah kehidupan bagi kami. Darahmu adalah kehidupan buat kami. Tanpa tubuh dan darah Tuhan kami tidak punya kehidupan. Tubuh dan darahmu itu menyembuhkan kami. Tubuh dan darahmu memberikan sehat bagi kami. Tubuh dan darahmu membebaskan kami dari ikatan iblis setan. Tubuh dan darahmu melepaskan kami dari cengkraman roh-roh kegelapan, roh jahat. Karena ketika ada tubuh Kristus, ada darah Kristus dalam diri kami, artinya
Kami tidak bisa dikuasai oleh yang lain karena Yesus ada di dalam kami. Yesus yang menguasai kami. Tidak ada penguasa lain yang sanggup mengalahkan Yesus. Karena Yesus satu-satunya penguasa tunggal yang terhebat, yang tertinggi, nama di atas segala nama. Oh iya, kamasyikaralah. Tuhan Yesus, fokuskan pikiran kami, fokuskan hati kami untuk perjamuan kudus ini. Biar kami percaya benar bahwa inilah tubuh Kristus, bahwa ini adalah darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bagikan ini. Haleluya, haleluya. Angkat ini tubuh Kristus dengan tangan kanan. Pandang kepada Yesus. Percaya bahwa ini tubuhnya. Inilah tubuh Yesus. Haleluya. Alkitab bilang di Yohanes 6 ayat 51, ini perkataan Yesus yang sudah dicatat, dibukukan. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dia jelaskan ya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup bagi semua dunia ini. Ya. Orang-orang Yahudi bertengkar
antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, darah Yesus maksudnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku, kata Yesus, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Haleluya. Artinya, saudara, ada makanan yang hanya sekedar untuk kita bisa hidup di bumi, untuk daging kita. Tapi ada makanan yang kekal. Inilah tubuh Kristus, makanan roh. Haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, Bapak Ibu sekalian, percayakah saudara bahwa ini tubuh Kristus? Kita makan dengan iman, dengan yakin dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus, Engkau mati buat kami. Orang gak paham Tuhan tentang itu, tapi kami bisa paham. Kami bisa mengerti, kami bisa mengimani. Orang kebingungan, masa Tuhan mati? Kami gak bingung Tuhan. Kami gak bingung, luar biasa Tuhan. Gak mungkin kami bisa gak bingung kalau gak Roh Kudus yang memberitahukan kepada kami. Haleluya. Inilah darah Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah semua saudara-saudari, Bapak, Ibu sekalian percaya bahwa ini darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Hidup berkuasa, kemenangan dalam nama Yesus. Sariawan sembuh. Haleluya. Yang stroke sembuh, yang kolesterol sembuh, yang darah tinggi sembuh, yang punya penyakit-penyakit dalam sembuh, yang suka pendarahan sembuh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darahmu berkuasa. Bahkan yang mandul sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. Yang mandul sembuh dalam nama Yesus. Yang pingin punya anak datang untuk doa kepenuhan Roh Kudus besok. Minta sama Yesus. Alkitab bilang, karena kau belum minta kepadaku. Itu yang dikatakan. Saudara, jangan diartikan itu sederhana. Terus saudara duduk di toko-toko, minta dong Tuhan, minta dong Tuhan. Jangan diartikan itu sederhana. Itu dalam maksudnya. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Urama syakara lababa sikara takara lababa syakara lababa syakara lababa sidada. Jama mereka, lawat mereka, urapi mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, tahirkan mereka, bebaskan mereka, berkati mereka. Huria masyaka ya lababa sikara lababa syakara dadada lababa sikara lababa sikara lababa ya lababa syakara lababa dabura lababa syada dadada lababa sididi. Jangan pernah jenuh berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah jenuh untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman di gereja ini. Jangan pernah stop untuk Anda memuji menyembah Tuhan, bergabung di sini bersama-sama.
Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tetap terus. Karena Tuhan pasti Dia akan memperhitungkan semuanya. Kesetiaan kita tidak sia-sia. Apa yang kita buat ke Tuhan gak sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk gereja Tuhan gak sia-sia. Tuhan perhitungkan semua. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Tuhan pasti membalaskan berlipat kali ganda. Bukan karena kita minta balasan, tetapi itu memang adalah karakter Tuhan. Itu janji Tuhan. Itu memang sifat Tuhan. Dia tidak mau berhutang. Itu masalahnya. Saudara, Tuhan pasti balaskan berlipat kali ganda. Ingat, bukan karena kita minta balasan, bukan, tapi karena itulah sifat Tuhan. Dia tidak mau berhutang. Dia. Kalau kau kerjakan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, kalau kau berikan hartamu untuk memuliakan Tuhan, kalau kau berikan hidupmu, pekerjaanmu untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tidak pernah berhutang. Bukan berarti karena kau mau minta balasan, bukan. Jangan salah untuk melakukan sesuatu. Tapi karena kau tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Sekalipun kau bilang, Tuhan jangan balaslah yang ku buat ini, Tuhan tetap balas. Karena Dia tidak mau berhutang. Itu sebabnya sampai hari ini hidupku, keluargaku dipelihara Tuhan. Bukan karena aku minta dipelihara, karena Dia memang tidak mau berhutang. Sekalipun aku berdoa, pelihara aku Tuhan. Tapi apa sih kehebatan doaku bisa memaksa Tuhan? Bukan. Tuhan melakukannya karena Tuhan tidak mau berhutang. Ingat itu. Selalu. Saya juga dapatkan baru ini. Baru detik ini. Walaupun saya berdoa, apa sih hebatnya? Masa kuasa doaku bisa memaksa Tuhan untuk melakukan? Tidak. Tapi itu memang sudah sifat Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Saya sudah saksikan. Saya nabur untuk anak-anak jalanan di luar kota. Setiap luar kota, kadang 10 orang, 15 orang, 20 orang. Saya bilang, saya tahu Tuhan. Bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena Tuhan tidak mau berhutang. Karena saya tahu itu semua ciptaan Tuhan. Ya tidak pandang agama apapun, semua ciptaan Tuhan. Tapi keselamatan hanya bagi orang yang tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Belas kasih-Mu mengalir atas mereka. Biar mereka setia kepadamu Tuh. Setia ke gereja ini Tuh. Setia Tuhan melayani di gereja ini. Bukan asal datang saja, tapi betul-betul hati mereka ada di gereja ini. Dan mereka terus berpikir bagaimana bisa mengembangkan gereja ini, sehingga gereja ini menjangkau banyak jiwa, sehingga bisa makin hari makin bermanfaat, makin berguna bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Glory Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh-Mu, dengan darah-Mu. Kami percaya tubuh dan darah-Mu membebaskan kami dari kutuk, dari sakit penyakit, dari gangguan roh-roh jahat, dari kuasa-kuasa gelap, dari niat-niat orang yang coba ingin berbuat jahat. Tubuh dan darah Yesus melepaskan kami dari roh malapetaka, maut, kecelakaan. Lepas tubuh dan darah Yesus mempersatukan keluarga kami menjadi harmonis. Tubuh dan darah Kristus itu akan membuat kami hidup diberkati, karena modal kami hanya tubuh dan darah Kristus. Itulah yang membuat kami hidup. Hanya tubuh dan darah Kristus itu yang membuat kami hidup. Saudara, saya dapat impresi dari Tuhan. Tubuh ini berbicara semua yang kita perlukan, makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Itu bicara tubuh. Haleluya. Darah ini bicara di mana kesehatan kita, kehidupan kita. Kita harus minum dan seterusnya dan sebagainya. Karena itu saya mau katakan kepada saudara, tubuh dan darah Kristus harus kita sanjung tinggi. Harus kita sanjung tinggi. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan sikap hati kita. Sehingga
tindak tanduk kita, ucapan kita selalu memuliakan Dia. Karena tubuh dan darahnya ada di dalam kita. Tubuh dan darahnya ada di dalam kita. Roh Kudus dalam Yesus ada di dalam kita. Kalau kita nggak memuliakan Dia, kita mendukakan Dia. Jangan mendukakan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Kami tidak mau mendukakan. Kami mau setia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.